Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam amma ba'du. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik saja. Ketemu lagi sama saya Guru Tigarut. Ini saya take hari ini berapa kali ya? Masya Allah. Lagi semangat. Soalnya sedang banyak sekali yang ingin dibicarakan ya. Sampai-sampai ada video yang tidak tayang itu. Ya, itu nantilah ya. Insya Allah kita bahas di lain kesempatan. Kali ini saya ingin membahas bagaimana kubunya Roy Suryo senantiasa mendapatkan orang-orang waras. Nah, ini cocok nih untuk jadi subscriber di channel ini ya. Jadi orang yang waras dan cerdas. Kemarin ada yang ngaku saya kurang cerdas tapi saya tidak kurang waras katanya. Ada tuh. Itu merendah ya. Insya Allah lah yang mengikuti channel ini waras-waras, insya Allah cerdas-cerdas juga. Karena apabila bisa secara sabar ya mengikuti berlarut-larutnya permasalahan ini, waduh itu punya kesabaran yang luar biasa. Yang saya maksud di sini ya, setelah beberapa waktu yang lalu banyak tuh dari Muhammadiyah ada ya Pak Din Samsudin, tidak not to mention siapa kuasa hukumnya begitu ya, bukan kuasa hukum apa LBH-nya, LBH Muhammadiyah juga datang. Kemudian ada banyak lah ya, banyak. Pak Ugroseno yang lagi ramai itu baru saja kita bahas. Ini datang nih seorang namanya Pak Dwi Cahyo ya. Dwi Cahyo beliau itu mantan hakim agung. Lah kan bukan orang sembarangan yang membela Mas Roy itu. Coba lihat di sisinya si Termul. Ade Darmawan. Andi Azwan, Farhad Abbas. Ada sekalinya yang agak waras, Oiwobo. Ada jenderal macamnya Ricky Sitohang. Aduh, ya orang-orang Masya Allah. Dan saya mah ya kalau melihat kumpulan orangnya saja. Kemarin ada siapa tuh yang mau bakar-bakar Kejati itu. Ada lagi orang kayak gitu di Termul itu. Ya, insya Allah Anda tidak ya para subscriber channel ini, insya Allah cerdas-cerdas tuh lihat yang kita jadikan panutan di dalam permasalahan hukum misalkan ya Mas Refli Harun, Pak Ugroseno, kemudian ini Pak Dwi Cahyo sekarang datang lagi. Wah ini luar biasa lah ya. Nah akan kita dengarkan pandangan hukum beliau ya bagaimana supaya setidaknya ya kalaupun Termul tidak tambah waras, ya kita tambah cerdas begitu. Oke, setuju tidak? Setuju, ya harus setuju dong. Buat yang tidak setuju, setujulah. Masa nggak setuju udah bagus kayak gitu. Oke lah, biar tidak berlama-lama, kita langsung saksikan saja. Check it out. Pemirsa sekalian, saya akan mencoba menjelaskan secara detail apa yang seharusnya dan bagaimana seharusnya. Das sollen. Apa yang seharusnya dan bagaimana seharusnya. Kita coba melihat di dalam peristiwa Mas Roy yang konon katanya akan mendapatkan atau sudah P21 tetapi sampai sekarang belum ada ya Mas ya. Baru itu bentuk fisiknya, baru isunya. Termul itu. Sekarang kita coba kita melihat KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Kita membuka di bagian ke-7. Koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Koordinasi antara penyidik dan penuntut umum ini adalah mengatur bagaimana ketika seorang penyidik membuat satu hasil laporan penyidikan yang akan dikomunikasikan dengan jaksa penuntut umum. Di situ sudah jelas bahwa di dalam pasal 60, maaf, saya mulai aja dari pasal 61. Di pasal 61 itu, di ayat 1, itu berbunyi, setelah penyidik selesai, penyidik menyampaikan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian berkas. Saya ulangi, untuk dilakukan penelitian berkas perkara dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas perkara dari penyidik. Jadi begitu kejaksaan menerima
itu 7 hari harus sudah diteliti, diperiksa. Nah, kemudian Oke, bab yang ketujuh. di dalam pasal berikutnya ada yang menyangkut hari juga, ya. Itu pada pasal 61 ayat 3. Penyidik wajib melengkapi berkas perkara melalui penyidikan tambahan. Saya katakan ya, sekali lagi penyidikan tambahan, karena ini nanti akan saya bahas nih di penyidikan tambahan ini. Sesuai dengan hasil koordinasi dengan penuntut umum dalam jangka waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas perkara dari penuntut umum. Jadi ketika berkas perkara ada kekurangan, kemudian diserahkan kembali oleh penyidik kepada penuntut umum, itu ada waktu 14 hari untuk penuntut umum untuk memeriksa laporan dari hasil penyidikan. Jadi di dalam koordinasi, ini dalam pasal 61, ini masih dalam tahap koordinasi, di mana waktu yang ditentukan di dalam pasal 61 jumlahnya adalah 7 plus 14. Jadi berapa itu? Baik, 21. 21 hari. Ya, di pasal 61 itu jumlah hari yang ditentukan di situ untuk menyelesaikan 21 hari. Ya, di pasal 61 ayat 4 dalam hal berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Ya, kalau itu setelah diperiksa dinyatakan lengkap, maka timbullah P21. Tetapi tidak berhenti di situ, karena yang perlu kita lihat adalah ketika ada ayat yang berbunyi di pasal 61 ayat 3, penyidik wajib melengkapi berkas perkara melalui penyidikan tambahan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ya, melalui penyidikan tambahan. Ketika berkas perkara belum lengkap, maka dimungkinkan untuk dilakukan penyidikan tambahan. Kemudian penyidikan tambahan ini kita akan bahas di pasal 62-nya. Di pasal 62-nya, saya bacakan di ayat 1, dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tambahan masih belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Coba tuh, ya, dari koordinasi pertama yang diatur di dalam 61, kemudian masih lagi dijelaskan, ditegaskan di dalam pasal 62-nya mengenai penyidikan tambahan. Ya, kemudian di ayat 2-nya penyidik melengkapi berkas perkara dalam jangka waktu paling lama 14 hari untuk menindaklanjuti berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan mengundang penuntut umum untuk melakukan gelar perkara yang dihadiri oleh penyidik, penuntut umum dan ahli. Jadi dalam hal ini ketika ada penyidikan tambahan maka harus digelar perkara. Gelar perkara ini, ya, yang harus dilakukan oleh penyidik dengan mengundang penuntut umum, pengawas penuntut umum dan ahli. Ya, pengawas penyidik, pengawas penyidik, penuntut umum, pengawas penuntut umum dan ahli. Dan itu harus dilakukan dalam 14 hari. 7 tambah 14 tambah 14. Oke. Kemudian di pasal 62 ayat 3, ya, dalam hal hasil gelar perkara memutuskan status perkara dihentikan, penyidik wajib mengeluarkan surat ketetapan penghentian penyidikan dengan memberitahukan surat penghentian penyidikan kepada penuntut umum. Ya. Jadi SP3, ya. Di sini sudah mulai mengenai masuk pada mengenai penghentian penuntutan. Penghentian penyidikan kepada penuntut umum, maksud saya. Penghentian penyidikan kepada penuntut umum. Kemudian di ayat 4-nya, dalam hal hasil gelar perkara memutuskan status berkas perkara lengkap, penyidik mengirim kembali berkas perkara kepada penuntut umum untuk dinyatakan sebagai berkas perkara yang lengkap dan selanjutnya dilakukan penuntutan. Ya. Jadi dari 61, ya, ada 4 ayat, kemudian 62 ada
5 ayat di 62-nya inilah mempertegas kembali koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Nah, yang paling penting sekarang ini yang saya akan bacakan adalah di pasal 5. Sebentar. Nah, ini adalah argumen di dalam hukum kita ya, seperti ini argumennya. Harusnya bawa pasal-pasalnya begitu. Memang agak sedikit membosankan begitu ya mendengarkannya, di segi mana sih ini, kadang-kadang juga nggak ngerti yang awal sama yang akhir bagaimana ini hubungannya ya. Disinilah diperlukan kecermatan ya. Orang yang suka belajar fikih itu nggak kesulitan kok baca KUHP itu dengan sangat mudah sekali ya, bahasanya bahasa kita, kemudian pasal-pasalnya juga lengkap ya, apa dekat-dekat begitu yang menjelaskan satu dengan yang lain. Cuma ala kulihal yang dijelaskan ini adalah batas waktu jelas begitu ya. Jadi ada berapa lama, sebentar ya sebelum ke sana, ini kan KUHP baru dalam pengertian bahwa banyak celah perkara itu tidak lanjut, mengambang begitu sampai bertahun-tahun. Itu yang disebutkan oleh Rifai kan begitu. Oh, dari dulu kan banyak kasus-kasus yang ngambang begitu. Padahal itu tidak boleh dijadikan patokan ya. Di sini jelas sekali hari-harinya itu yang mana singkatnya begitu ya. Seharusnya ini sekarang Roy Suryo itu seharusnya kemungkinannya itu dia sudah masuk persidangan seharusnya, atau kasusnya diberhentikan. Itu yang seharusnya. Sekarang yang terjadi apa? Kita malah berdebat apakah ini P21 atau tidak. Nah, di sini pasti ada malpraktek di dalam pelaksanaan hukum. Di mana itu terjadinya? Bisa dua, bisa terjadi di kejaksaan, bisa terjadi di kepolisian. Cuman melihat dari apa yang terjadi, kalau saya mengira begitu, ini sangat kecil sekali kemungkinannya kesalahan adanya di kejaksaan. Ini besar kemungkinan kesalahan adanya di kepolisian. Begitu dulu ya. Tadi kalau hari-harinya sudah disebutkan di dalam pasal-pasal tadi. Kita lanjutkan dulu. Dalam keadaan penyidik berkesimpulan bahwa penyidikan telah cukup bukti. P21. Sedangkan penuntut umum berpendapat bahwa penyidikan belum maksimal. Oke, sebentar, salah ini saya. Dalam keadaan penyidik berkesimpulan bahwa penyidikan telah cukup bukti. Sedangkan penuntut umum berpendapat bahwa penyidikan belum maksimal. Penyidik dapat menyerahkan tersangka disertai dengan hasil penyidikan dan bukti kepada penuntut umum. Pertanyaannya, ada satu pasal yang bunyinya adalah sedangkan penuntut umum berpendapat bahwa penyidikan belum maksimal, artinya adalah masih ada kekurangan. Ya, walaupun sedikit-sedikit masih ada kekurangan. Begitu kira-kira kita menafsirkannya. Ya. Tapi di sini penyidik dapat menyerahkan tersangka disertai dengan hasil penyidikan dan bukti kepada penuntut umum. Artinya di pasal 5 sini ya kurang-kurang dikit terimalah. Ya kan? Kurang-kurang dikit terimalah. Kira-kira seperti itulah, ya. Karena di sini ada kata-kata yang tadi saya bacakan. Sedang penuntut umum berpendapat bahwa penyidikan belum maksimal, berarti masih ada kekurangan. Tapi kenapa ini bisa diterima? Nah, apakah ini nanti bisa dilanjutkan atau tidak? Di ayat 6 lah kemudian dijelaskan. Dalam jangka waktu paling lama 14 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, sebagaimana dimaksud pada ayat 5, penuntut umum menuntutkan perkara dilanjutkan atau tidak dilanjutkan ke persidangan. Jadi mengenai pasal 5 tadi ya masih belum maksimal ayat 5 yang diterima oleh kejaksaan atau penuntut umum itu diberikan satu kewenangan oleh undang-undang di ayat 6 bahwa penuntut umum menentukan perkara dilanjutkan atau tidak dilanjutkan ke persidangan. Jadi totalnya berapa tuh? 7 ditambah 14. Udah kita hitung Ditambah 4. Nggak ada 70 hari. enggak ada 7 ditambah 14 ditambah 14 ditambah 14. Baik, sebentar ya. Ini saya harus mengecek dulu ya, karena yang dikatakan oleh Pak Dwi Cahyo ini, beliau sering tertukar nih antara bahasa ayat dengan pasal. Ya, cuman yang jelas saya melihat bahwa yang dikatakan oleh Iman Imanuddin ini adalah apa yang disebutkan ayat 6 tadi. Entah pasalnya pasal keberapa ya. 62 atau 61 pasalnya itu. Cuman ini dalam keadaan penyidik sudah mengatakan
maksimal lah begitu ya. Ini sudah lengkap nih menurut penyidik. Tetapi kejaksaan menilai masih belum lengkap, maka penyidik bisa tuh mengkoordinasikan, katakanlah demikian kemarin kata Pak Iman itu ya, kepada kejaksaan untuk menyerahkan berkas dan tersangka. Nah, dan ini memang tidak perlu diberitahukan kepada khalayak umum. Tidak perlu, bukan berarti tidak boleh. Selama para tersangka ini tidak meminta haknya. Kalau tersangka ini meminta haknya berarti harus diberikan. Nah, disinilah pada akhirnya, apakah ini P21? Belum tentu. Karena P21 itu berarti yang menyatakan lengkap siapa? Kejaksaan. Ini dalam keadaan penyidik, polisi ya, sudah dengan ketetapannya bahwa ini sudah lengkap, tetapi kejaksaan melihat ini masih banyak kekurangan atau masih ada kekurangannya. Cuman dalam KUHP yang baru ini, kepolisian bisa menyerahkan, udahlah sok serahin aja lah, nanti terserah kejaksaan saja. Disebut bola panasnya ada di kejaksaan. Kejaksaan apakah mau melanjutkan ini kepada persidangan atau tidak? Begitu. Itu apakah P21? Bukan. Makanya P21 nya belum ada ini. Bahkan bisa jadi tidak ada. Saya khawatir kalau ini masih dalam tahap lobby-lobby begitu. Karena kuncinya ini ada di ayat 6. Entah pasal berapa tadi yang disebutkan ya. Kalau diulang lagi ke belakang lama tuh. Nanti sambil kita mendengarkan akan saya cari ya. Sampai situ dulu. Berarti ini kuncinya nih. Ya, ayat 6 ini. Kita lanjutkan dulu. Ada nanti kayak mana? Tapi intinya antara 56 sama 70. Ya di undang-undang hanya itu yang saya tahu yang ya dari situ. Nah, kemudian untuk hal ini tentu kita tidak bisa mengabaikan waktu ya. Ya sudah, kita abaikan aja waktu. Mau dikeluarkan P21 nggak bisa. Oke. Tetap kita harus ada perlawanan karena di sini sudah dianggap bahwa apa yang menjadi ketentuan yang diatur di dalam pasal 61 dan 62 sudah membatasi waktu yang harus diselesaikan oleh seorang penyidik dan penuntut umum. Baik, saya paham sekarang stressingnya Pak Dwi Cahyo itu. Stressingnya bukan terhadap pernyataan Iman Imanuddin kemarin, tetapi terhadap waktu yang ditentukan. Nah, di sini stressingnya. Kalau ini stressingnya di sini, maka yang terjadi apa? Kejaksaan haram menurunkan P21 terhadap Roy Suryo. Haram sudah, tidak boleh. Kenapa? Karena waktunya sudah terlewat, begitu. Jadi kalau untuk menerjemahkan ya, kok harus terjemahin juga ini siapa? Iman Imanuddin itu Peko. Kalau untuk menerjemahkan perkataan Iman Imanuddin, ini ayat 6 yang disebutkan tadi untuk menerjemahkannya. Itu bisa jadi maju ke persidangan, ya. Atau bisa jadi diputuskan, selesai. Nah, cuman dilihat dari segi waktu yang sudah plek-ketiplek diatur demikian, cetowelo-welo sebagaimana adanya di dalam KUHP, haram bagi kejaksaan untuk menurunkan P21 bagi Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu standing positionnya siapa? Pak Dwi Cahyo. Kita lanjutkan dulu. Jika ini terlewati, maka kita bisa melakukan perlawanan untuk itu. Apa itu melalui rapid atau kita meminta supaya penuntut umum atau kejaksaan mengeluarkan satu keputusan mau dilanjutkan atau tidak dilanjutkan ini. Itu punya kewenangan dalam hal ini kejaksaan ya, dengan istilahnya apa itu kok saya lupa itu apa? Dominus litis. Bukan dominus litis. Kalau kejaksaan itu dia mempunyai kewenangan untuk ini dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Deponering ya. Deponering. Ya, jadi mempunyai hak untuk dia menentukan ini bisa dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Nah, kemudian kalau kita kembali kepada pasal 62 ya, kita kembali ke pasal 62. Ini sangat erat sekali kaitannya dengan masalah penyidikan tambahan. Kenapa? Karena penyidikan tambahan ini itulah yang menentukan apakah ini bisa dilengkapi atau tidak. Penyidikan tambahan itu. Ketika penyidikan tambahan ini tetap tidak bisa dilengkapi dan sudah menghabiskan waktu sesuai sebagaimana yang diatur dan sudah melewati waktu sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, maka tidak bisa lagi dikeluarkan P21. Tidak bisa lagi dilakukan penuntutan. Untuk sementara itu dari saya. Terima kasih. Oke.
Ya, soal waktu, sobat era sekalian, memang Baik, sebentar. Ini kan ada sesuatu yang menarik ya. Jadi KUHP baru itu, termasuk waktu yang ditentukan, itu adalah untuk menutup ketidakpastian hukum yang ada di dalam KUHP lama. Yang mana di KUHP lama tidak ada batas berapa kali bolak-balik P19 bisa terjadi. Itu kata Cloud ya. Kalau kata Pak Refli Harun lain lagi. Kita lebih percaya Pak Refli Harun begitu. Tanpa ada forum formal untuk menyelesaikan perbedaan persepsi. Nah, dispute yang ada di dalam KUHP baru ini yang disebut tadi gelar perkara itu. Jadi siapa yang berkewajiban untuk melakukan gelar perkara? Penyidik. Atas dasar apa? Atas dasar ini ada dispute itu ada ada ketidaksetujuan ya antara penyidik dengan kejaksaan. Misalkan kejaksaan terus-menerus mengatakan bahwa ini belum lengkap, tapi penyidik ini sudah lengkap, maka harus dilakukan gelar perkara yang dimaksud. Nah, pertanyaannya apakah sekarang sudah bisa atau masih bisa dilakukan itu? Argumennya Pak Dwi Cahyo sudah tidak bisa. Kenapa? Karena waktunya sudah lewat. Sebagaimana diatur di dalam KUHP. Begitu. Kita lanjutkan. hitung-hitungannya itu ada satu kekosongan, yaitu pada saat dibalikan yang kedua kali. Itu nggak disebutkan berapa hari. Jadi pertama kali dijelaskan, pertama kali disampaikan 14 hari. Balik 14 hari. Kemudian diperbaiki, kemudian dalam 14 hari dan lagi. Kemudian ketika kejaksaan meneliti, jadi dalam kacamata Pak Gafur tadi, bahwa yang namanya 7 dan 14 hari ke-14 itu sama, baik pertama kali maupun yang kedua kali. Jadi sama-sama 14 hari. Jadi kalau misalnya P19 diperbaiki sama-sama 7 hari dan sama-sama 14 hari dibalikin kalau nggak lengkap. Tapi apapun itu, yang jelas berdasarkan hitungan-hitungan yang ada itu ya kurang dari 80 hari lah. Kurang dari 80 hari, sementara dari berapa hari sudah? Udah lebih dari 100 hari. 100 hari, Ya, 8 hari. ya, jadi apapun itu kalau menggunakan KUHP baru lewatnya banyak. Menggunakan KUHP lama lebih banyak lagi. Oke, sekarang Mister. Ada satu persoalan nih. Ya. Seharusnya pada waktu bolak-balik ya, saya nggak tahu apakah seharusnya tidak boleh disembunyikan. Artinya begini, ini harusnya memang ketika ada kekurangan dari hasil penyidikan, kejaksaan waktu mengembalikan berkas laporan dari penyidik ada kekurangan, itu perlu disampaikan kepada Mas Roy, itu seharusnya. Tidak ada kewajiban kalau saya tahu. Iya, walaupun tidak ada kewajiban, tetapi karena ini ya ini sebenarnya satu keterbukaan ya. Keterbukaan suatu badan penegak hukum atau lembaga penegak hukum memang harus memberitahukan begini gitu loh. Oke. Ya, harusnya ini dilakukan. Begitu juga penyidik gitu. Ketika kita datang, oke lah, sekarang pada waktu itu kan Mas Roy sempat datang ke kejaksaan, betul kan? Ya, Tapi saya nggak masuk. lawyernya. Oke lah, lawyernya yang hadir. Nanti soalnya digoreng sama termul itu kok bisa itu tersangka ikut masuk. Oke, sekarang termulia. Termulia katanya tidak mendapatkan keterangan dari kejaksaan, atau Termulnya pakai surat. sorry. Pengacara Mas Roy kan tidak mendapat keterangan dari kejaksaan. Kenapa ini harus bolak-balik? Ada kekurangan apa enggak kan? Betul nggak? Nanti saya jawab. Nah, karena Bang Refli yang ke sana ya. Nah, tolong Bang itu dijelaskan Bang. Ya, jadi salah satu hal yang diangkat tadi dalam press conference adalah soal transparansi. Nah, Kalau kita pakai prinsip good governance, clean government, walaupun itu tidak diatur secara eksplisit bahwa harus diumumkan dan lain sebagainya, tetapi lembaga publik itu tunduk pada undang-undang keterbukaan informasi publik juga sesungguhnya. Jadi nggak bisa Baik. cuman satu undang-undang saja. Jadi Itu pandangan salah menarik satunya itu. adalah ya memberikan akses informasi, apalagi kepada pihak-pihak yang terlibat. Nah, yang kita Baik, untuk pihak-pihak yang terlibat itu sudah saya jelaskan ya di dalam video sebetulnya itu diatur di dalam KUHP, ada tadi pasal 72 kalau tidak salah itu. Itu jelas punya hak untuk mengetahui berkas-berkas, karena berkas-berkas yang terjadi di sini termasuk komunikasi antara penyidik dengan kejaksaan itu adalah turunan dari BAP begitu. Dan tatkala BAP yang disebut itu turunannya masuk semua atas landasan hukum, kepastian hukum. Karena apabila turunan dari BAP ini tidak masuk atas transparansi, maka tidak ada kepastian hukum. Misalkan terhadap akses surat P21 misalkan. Tatkala ini terjadi ketidakpastian hukum, berarti yang
yang diruntuhkan itu sudah prinsip hukum dari awal itu ya, restartnya itu kepastian hukumnya. Nah ini berarti gugur demi hukum dari awal begitu. Kalau dipinta kemudian P21 tidak diberikan, gugur karena landasan hukum tidak dipakai. Itu kalau kita berbicara secara filosofis loh ya, bukan berbicara secara taktis politik di lapangan ya. Kalau itu mah makanya banyak sekali egoisme di sini yang berbicara, ya kita gak bakalan bisa memberikan pelayanan hukum terbaik ya, good governance, clean government itu, atau terbalik ya. clean government good governance. Tidak paham sampai saat ini adalah berapa kali bolak-baliknya. Yang kita tahu adalah diajukan pertama tanggal 13 Januari, kemudian dikembalikan pada tanggal 26 sebentar. Nah, Januari, kemudian mungkin diadministrasikan pada tanggal 27 Januari, kita nggak tahu. Nah, harusnya sudah dikembalikan lagi P19-nya pada tanggal 10 Februari. Harusnya, tapi baru dikembalikan pada tanggal 17 April. Itu pun ketika kita datang pada tanggal 21 April, mereka mengatakan Kejaksaan Tinggi DKI belum menerima. Nah, belum menerima. Bang Refli udah saya hitung 84 hari. Nah, dan itu dari tanggal 26 atau 27 Januari itu sampai tanggal 17 April itu 84 hari. Jadi lewatnya sudah luar biasa. Bonusnya terlalu banyak. 84 hari itu berarti 6 kali lipat. Hampir 6 kali lipat. Nah, karena itulah kita menganggap nggak benar ini. Nah, tetapi ada juga misteri ketika disampaikan sokol 17 April dan kita tidak tahu kapan diadministrasikan di Kejaksaan Tinggi DKI sampai kemudian hari ini pada tanggal 7 Juni sudah ini, 6 Juni, kita tidak tahu bolak-baliknya udah berapa kali. Karena kita, padahal kalau pakai KUHAP, kan ditentukan bolak-baliknya itu cuma 2 kali saja. 2 kali, ya. Tetapi ini bolak-baliknya mungkin lebih dari 2 kali. Nah karena itulah. Nah itu menarik ya, itu sama dengan apa yang dibicarakan sama Claude, sama itu. Jadi dalam KUHAP baru itu, ya pelimpahan maksimal itu 1 kali. Jika terjadi dispute, 2 kali itu termasuk di dalamnya gelar perkara. Begitu. Dan batas waktu maksimal berapa? 28 hari. Nah, ini mau diterjang begitu sama kepolisian dan kejaksaan. Ya saya kira kalau yang satu gila ya masih mending. Tapi kalau dua-duanya edan ya gimana ya? Ngeri juga begitu permasalahan ini. Nah, cuman ala kulli hal ya memang perdebatan hukum seperti ini untuk orang yang memang menyukai dialektika berpikir begitu ya, kemudian bagaimana tadi seharusnya kita berbicara dengan apa yang seharusnya, das solennya itu bagaimana ya. Kalau das sein itu kan biasa Jokowi mah sein kiri belok kanan ya itu bukan suatu hal yang ideal. Bayangkan ya, negara kita itu ideal pun beserta hukum-hukum yang ada, ideal pun itu masih belum yang terbaik. Apalagi ini udah mah secara idealnya pun belum tentu yang terbaik. Ini jauh dari idealnya perkara yang seharusnya ideal begitu. Jadi menerapkan Pancasila saja kita itu belum, menerapkan Undang-Undang Dasar juga belum, menerapkan kepastian hukum juga belum, menerapkan KUHAP sebagaimana mestinya juga belum. Ya terus gimana kita ini mau menjadi bangsa yang bermartabat begitu? Kita lebih melihat kalau para termol ini memang bangsa yang barbar saja. Ya, itu yang saya lihat dan itu sangat disayangkan ya. Tatkala ada di ruang publik seperti itu barbar dan yang mengikuti banyak dan dibiarkan begitu. Ya cuman karena mau gimana lagi? Negara demokrasi, melanggar hukum juga kagak begitu. Ya, mereka-mereka itu. Demikianlah ya. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Para termul semoga cepat binasa dari muka bumi ini dan kita keluar dari keadaan itu dalam keadaan selamat. Dan Anda yang bukan termul, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.